Ya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Andika Saputra. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, jurusan bimbingan konseling semester 5. Di sini saya kedatangan narasumber dari Ketanggungan yang bernama Ade Bagus Suseno, umur umur 23, pekerjaan wira swasta. Maaf Mas, sebelumnya saya meminta izin untuk mendokumentasikan video ini untuk pemenuhan tugas dari dosen pengampu mata kuliah saya. Apa boleh? Boleh? Ya. Jadi Masnya punya problem keresahan, unek-unek. Mungkin yang mempengaruhi hidup saya itu mungkin masalah percintaan ya. Karena ya umur saya kan masih inginnya mencari jati diri. Dulu beberapa bulan yang lalu itu saya habis ditinggal nikah sama wanita yang saya sukai. Ya, saya suka itu sejak SMP, dari SMP. Cuma setelah lulus SMP kita lost contact. Kita berhubungan lagi pas tahun 2017. Setelah saya bekerja, saya bisa dapat kontak lagi, akhirnya berhubungan lagi, menyambung lagi. Tapi dianya itu tidak ingin berpacaran. Dalam arti misalkan ingin serius langsung menikah. Nah, akhirnya saya sanggupi. Selang beberapa tahun dia itu dilamar oleh orang lain tanpa sepengetahuan saya. Saya cuma dapat kabar dari teman dia. Akhirnya kalau kontak. Setelah 1 tahun dia lamaran, saya dapat kabar bahwa dia itu gagal menikah. Akhirnya saya mencoba untuk hadir lagi ke kehidupannya dia. Nah, setelah hadir lagi, akhirnya membuat janji lagi untuk saling bersama. Akhirnya pas tahun 2019, awal 2020 dia dilamar lagi sama laki-laki lain. Tuh beda ini. Tapi itu singkat, beberapa minggu kemudian dia menikah. Itu yang membuat saya merasa kecewa. Sebentar Mas, tadi kan Masnya kan bilang untuk menyanggupinya, sebelum sampai akhirnya si wanita memutuskan untuk menerima tunangan dari orang lain. Apa alasan kenapa akhirnya mbaknya itu memutuskan untuk menerima tunangan lain sedangkan Masnya menyanggupinya? Ya, itu kayaknya prinsipnya siapa yang cepat dia yang dapat. Kayaknya seperti itu. Akhirnya siapa yang berani duluan, ya saya terima. Sedekat apa sampai akhirnya Masnya memutuskan bahwa sedekat apa hubungan Masnya dengan si mbaknya sampai akhirnya si mbaknya itu menerima laki-laki lain? Atau memang di sini maaf ya Mas, mungkin kayak semacam di sini terlalu optimis. Iya, kayak saya rasa sih kayak sepertinya seperti itu. Jadi saya yang terlalu optimis, tapi saya kurang ini. Akhirnya dia menganggap kalau saya itu kurang serius gitu. Dari jarak akhirnya si perempuan menikah dengan sekarang, jaraknya berapa
setengah bulan ya. Setengah bulan setelah lamaran kedua dari laki-laki yang kedua. Enggak, jadi dia kan sudah menikah. Dia sudah menikah, dia sudah bersama dengan laki-laki lain yang dia anggap terbaik. Dari dia nikah sampai sekarang jaraknya, dia menikah sudah berapa? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sekarang ya. Ada nggak Mas penyesalan yang mendalam yang kadang Mas ingat, mungkin pas sendiri mungkin, atau pas beberapa waktu, penyesalan atau kenangan atau penyesalannya saya kurang berani ya, kayak kurang berani untuk menyatakan saya siap untuk melamar karena ya finansial segala macam lah yang membuat saya berpikir 2 kali untuk melangkah seperti itu. Akhirnya saya membiarkan dia memilih laki-laki lain. Masnya di pertama Masnya menyanggupi, untuk kemudian akhirnya memang kalaupun memang akhirnya mungkin bersatu, itu Masnya menyanggupi untuk berapa tahun, jangka berapa tahun? Kalau urusan untuk menikah itu kayaknya nggak harus berjangka ya, karena kan menikah itu kan 1 kali dalam seumur hidup. Iya. Kayaknya seperti itulah. Adakah trauma yang mendalam yang Masnya rasakan, atau mungkin dari setelah kejadian ini akhirnya Masnya merasa rasa trauma yang membekas sampai akhirnya mungkin Masnya nggak bisa membuka? Iya, membekas ya. Dalam arti saya harus berpikir 2 kali untuk membuka hati saya untuk perempuan lain. Apakah dia jujur dengan saya, apakah menerima saya apa adanya dengan kondisi saya yang seperti ini, dengan ya segala macamnya kayak seperti itu ya. Akhirnya saya enggan untuk membuka lagi dalam waktu dekat. Kemungkinan ya 5 tahun 6 tahun lagi lah saya mungkin bisa cari yang lain. Di tengah saat ini Masnya mungkin bisa dikatakan bahwa Masnya itu down ya. Iya. Down. Ada nggak Mas sisi positif yang mungkin bisa Mas ambil dari kejadian ini? Sisi positifnya mungkin masalah umur ya. Saya melihat umur saya itu baru 23 tahun jalan. 23 tahun. Saya menganggap terlalu muda untuk memimpin sebuah keluarga. Karena keluarga itu bukan seindah yang ada di foto album lain, orang lain, atau foto-foto pernikahan lain yang hanya cuma 1 hari. Karena memimpin keluarga itu cukup susah. Mungkin saya cuman apa ya Mas, saya nggak berpengalaman dalam bidang ini. Kalaupun memang saya pernah ada di beberapa kesamaan cerita sama Masnya, tapi tiap orang porsinya beda-beda. Cuma mungkin saya mau menambahkan, mungkin melihat dari sisi positif kali ya Mas. Maksudnya adalah seperti yang Masnya ngomong bahwa di umur 23 tahun ini umur yang masih panjang untuk memikirkan sesuatu yang bersifat komitmen, bersifat apalagi dalam hal pernikahan yang memang sakral. Terus ya ditambah lagi memang Masnya dan saya itu memang seorang kepala rumah tangga, dan yang memang harus banget nih mencukupi semua kebutuhan dengan garis bawah ketika memang tidak ada yang salah ketika memang memutuskan untuk menikah muda. Cuma memang harusnya berpikir lebih matang, ditambah dengan batin dan kesiapan mental, batin, ekonomi.
bukan hanya sebatas memikirkan itu saja kali ya Mas. Iya. Masnya punya apa ya, jangan kali ya Mas buat teman-teman yang mungkin melihat video ini sekiranya. Ya, bagi teman-teman lain yang masih berumur sama seperti saya atau mengalami cerita yang sama, janganlah berkecil hati, tetap semangat karena umur masih panjang. Terus menikah juga nggak harus usia 25 sampai ini, ada kok yang menikah umur 30 tahun juga ada. Jadi tidak usah memikirkan itu, karena kata orang itu laki-laki itu dilihat dari kerja kerasnya. Jadi kita kerja keras dulu, bangun finansial yang baik buat anak-anak nanti, anak-anak kita, sama biar anak kita itu nggak susah seperti kita saat ini. Seperti itulah kayak. Ada lagi yang mau ditambahkan Mas? Kayaknya nggak ada, seperti itu aja. Ya, terima kasih Mas sudah menjadi narasumber saya dalam pemenuhan tugas kali ini. Saya makasih banget Masnya sudah mau berbagi cerita, berbagi keluhan yang Mas rasakan. Iya, sama-sama. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.